Bentuk-bentuk globalisasi dan dampaknya bagi Indonesia. Setidaknya selama 1 abad terakhir, dunia mengalami percepatan dengan berbagai bentuk globalisasi. Pesatnya perkembangan teknologi diyakini menjadi salah satu penyebab adanya fenomena ini di dunia yang tak terbatas. Perkembangan globalisasi yang tak terbendung telah membanjiri berbagai bidang, termasuk perekonomian. Ada banyak bentuk globalisasi ekonomi dan dampaknya sangat berbeda. Sebagai warga dunia, kita dituntut untuk terus memahami dan menyadari hal ini. Dan berikut adalah macam-macam bentuk globalisasi dan perbedaan dampaknya bagi Indonesia. Contoh bentuk globalisasi dalam perekonomian. Contoh bentuk-bentuk globalisasi ekonomi memiliki ciri-ciri tertentu yang membuatnya mudah dikenali, seperti halnya perkembangan dunia teknologi dan munculnya ketergantungan pasar, terjadi pula interaksi budaya. Menurut Dr. Tanri Abeng, SEMBA, mantan Perdayagunaan BUMN, bentuk globalisasi yang sebenarnya dalam dunia bisnis adalah yang pertama, perdagangan. Perdagangan bebas merupakan salah satu bentuk globalisasi dari segi ekonomi. Ciri dari bentuk globalisasi ini adalah standarisasi domestik dan pengurangan tarif impor dan ekspor. Karena itu, negara seringkali tidak dapat menghilangkan hambatan atau mengenakan tarif. Tujuannya agar negara lain dapat ikut serta dalam penghapusan tarifnya sendiri selama proses impor dan ekspor. Dampak dari perdagangan ini membuat pengawasan lebih cepat, lebih ketat dan adil. Realisasi perdagangan bebas cenderung sama di setiap negara, sehingga kita dapat sepenuhnya mengkhususkan diri dalam produksi komoditas dengan keunggulan komparatif. Kesediaan negara yang mengglobal juga tergantung pada bagaimana negara itu menghasilkan produk yang dapat menciptakan keunggulan komparatif yang lebih besar. Keunggulan ini membuat produk sangat kompetitif di pasar global. Saat ini, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk membuat produk internasional lebih kompetitif. Menentukan negara mana yang akan menjadi pesaing dalam perdagangan internasional, contohnya seperti saat mengekspor produk, waspadai segmentasi pasar yang kemungkinan akan bersaing dengan negara-negara mapan, membatasi kegiatan impor dalam negeri. Menyelenggarakan kegiatan pameran ekspor agar para calon importir dapat mengetahui produknya dan tertarik untuk memasarkan produknya. Penggunaan perangkat lunak berteknologi tinggi sebagai langkah adaptasi di era persaingan digital dan global. Selain itu, perusahaan perlu melakukan penilaian secara berkala terhadap strategi perdagangan internasional yang telah diterapkan selama ini. Yang kedua, produksi. Bentuk globalisasi yang pertama adalah produksi, yang umumnya ingin lebih fokus pada biaya. Dalam hal ini, satu perusahaan memproduksi di berbagai negara untuk mengurangi biaya produksi. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat faktor upah pekerja di negara-negara yang dinilai cukup murah. Oleh karena itu, tingkat tarif impor dalam negeri juga baik. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh infrastruktur yang disediakan di dalam negeri. Infrastruktur yang disediakan sudah sangat berkontribusi terhadap lingkungan bisnis negara di mana lingkungan bisnis dianggap berkontribusi. Yang ketiga, pembiayaan. Bentuk globalisasi yang ketiga adalah keuangan, yang berkaitan dengan investasi dan kredit. Pinjaman atau investasi ini dilakukan di semua negara di dunia. Contoh perusahaan yang perekonomiannya semakin mengglobal dalam beberapa hal adalah PT Telkom Indonesia. Perusahaan telekomunikasi tersebut bermaksud untuk memperluas saluran telepon di berbagai negara di dunia yang membutuhkan masuknya dana investasi dari negara lain. Yang terakhir ada tenaga kerja. Contoh nyata dari bentuk globalisasi tenaga kerja adalah dengan masuknya tenaga kerja asing ke dalam negeri. Berbagai tenaga kerja asing yang masuk ke tanah air bertujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Pendapatan yang mereka peroleh dari negara mereka sendiri sangatlah rendah. Namun, kita tidak boleh melupakan tingkat dan keterampilan para pekerja asing.